Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Saya doakan semoga insyaallah semua dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah renungan buat kita semua, dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis ini memuat tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab ada dua hal yang harus kita jaga, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Tentu hubungan kita dengan Allah itu dilaksanakan dalam bentuk ibadah-ibadah mahdoh atau ibadah-ibadah ritual. Tapi hubungan kita dengan sesama manusia tentu saja dengan memperbaiki silaturahim kita, memperbaiki adab-adab kita terhadap mereka. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman dengan kebaikan-kebaikan kita terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini yang pertama. Siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Nah, mulut ini sahabat-sahabat sekalian, ini Masya Allah, Allah berikan mulut yang dengannya insya Allah kita mulut ini banyak mendatangkan manfaat dan kebaikan. Ketika yang keluar dari mulut ini adalah zikrullah, Masya Allah. Ketika yang keluar dari mulut ini adalah nasihat-nasihat yang baik, Masya Allah. Ketika yang keluar dari mulut ini adalah hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang dengan mulut ini juga bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan dan perbuatan dosa. Ya. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, lidah tidak bertulang, tapi dia bisa lebih tajam dari sebuah pedang. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Sahabat sekalian, makanya sebelum berucap atau mengeluarkan sesuatu kalimat dari mulut ini, mestinya kita pertimbangkan. Sebab ketika sudah keluar dari mulut kita sebuah ucapan, maka bukan lagi milik kita, tapi milik orang yang mendengarkannya. Ketika sudah keluar dan itu bisa menyinggung perasaan orang lain atau melukai hati orang lain, maka biar kita mau bayar berapa, tidak akan mungkin terhapuskan dari dia. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini juga bisa dikembangkan lebih jauh seiring dengan perkembangan sekarang zaman teknologi ya. Jadi kalau tadi falyaqul khairan aw liyasmut, maka ini juga bisa dikembangkan. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia menulis status yang baik, atau kalau tidak, lebih baik tidak menulis sebuah status. Begini sahabat sekalian, sekarang kan kita di zaman era informasi, era digital, era media sosial, di Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp. Nah, itu juga bisa mendatangkan sebuah manfaat dan bisa mendatangkan sebuah dosa. Ketika apa yang kita share sahabat sekalian, ketika apa yang kita sampaikan itu adalah nasihat-nasihat kebaikan, yang kita sampaikan itu adalah dakwah, yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah akan mendatangkan pahala secara jariah.
Contoh sederhana sahabat sekalian, ketika sahabat sekalian men-share sebuah informasi, men-share sebuah dakwah kepada sebuah grup, dan orang yang di dalam grup itu menyimak dakwah itu, dan boleh jadi orang-orang yang berada dalam grup itu kemudian menyebarkan ke grup yang lain. Masya Allah, bukankah ini menjadi sebuah pahala yang kalau kita istilahkan mungkin ya pahala yang seperti multi level ya, yang bersambung terus, dan manfaatnya kembali kepada orang yang pertama kali menyampaikan atau menebarkan berita itu, berita yang baik itu. Tapi hati-hati sahabat sekalian, bisa juga bermakna ketika kita melakukan sebuah keburukan, menulis sebuah status yang tidak baik, men-share sesuatu yang tidak baik, yang bisa menimbulkan madarat, menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah, maka hati-hati, karena itu juga bisa mendatangkan dosa yang secara estafet. Kita share berita fitnah, kita share berita bohong, kemudian atau kita menulis sebuah status yang bisa menyinggung perasaan orang lain, kita share dalam sebuah grup itu kemudian menyebarkan lagi, bukankah itu dosa yang bersambung? Dan itu akan kembali kepada orang yang pertama kali men-share berita itu. Maka ini hati-hati sahabat sekalian, saya ingatkan buat diri saya dan kepada siapa yang mau mengambil manfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, atau kalau tidak lebih baik diam. Dan diam itu mendatangkan pahala dan manfaat sahabat sekalian. Yang kedua, sambungan dari hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Keluarga yang paling dekat dengan kita sahabat sekalian adalah tetangga kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Kira-kira siapa yang membantu kita ketika ada masalah pertama kali? Ketika kita ada masalah di rumah kita, tentu yang pertama kali adalah tetangga yang paling dekat dengan kita, yang sebelah rumah dengan kita. Makanya begitu pentingnya tetangga ini, sampai digandengkan antara keimanan kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Makanya tetangga itu seperti saudara. Maka jangan menyakiti hati tetangga kita. Bagaimana menyakiti hati tetangga kita? Kadang-kadang kita menyakiti hati tetangga kita dengan perkataan kita, menyakiti tetangga kita dengan perbuatan kita, atau boleh jadi menyakiti hati tetangga kita dengan, ya boleh jadi dalam bentuk bau-bau masakan yang Masya Allah. Makanya Nabi SAW itu luar biasa ya. Ya, beliau pesankan kepada kita, kalau kamu masak sesuatu, perbanyak kuahnya, bagi sama tetanggamu. Tapi bukan berarti perbanyak kuahnya kemudian kuahnya saya dikasih tetangga ya. Itu artinya, maknanya bahwa kita bisa berbagi. Ketika ada sesuatu yang bisa kita bagi dengan tetangga, bagilah dengan tetangga kita. Ini, dan sebaliknya, jangan merusak hati tetangga, jangan menyakiti hati tetangga kita, karena sekali lagi dia adalah saudara kita yang paling dekat sahabat sekalian. Maka jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita terhadap tetangga kita. Tidak, di sini tidak dijelaskan siapapun dia, apapun agamanya. Ini luar biasa ya. Jadi apakah dia sesama kita sesama muslim, apakah dia sebagai non muslim, dia tetap punya hak sebagai tetangga untuk dihargai dan dihormati. Kemudian yang ketiga, sambungan hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Masya Allah. Tamu itu adalah orang yang terhormat dan mendatangkan rezeki buat kita. Makanya kalau ada tamu kita, sahabat sekalian, hendaklah kita menerimanya dengan baik, dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Bagaimana syarat tamu itu? Syarat tamu itu
maksimal dia tinggal dalam rumah kita 3 hari. Kita sebagai tuan rumah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau ada tamu kita, yang pertama disambut dengan baik, dengan senyuman, dengan lapang dada. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan apa yang ada dalam rumah kita. Menyiapkan apa yang ada dalam rumah kita. Masih ingat sahabat-sahabat sekalian, seorang sahabat yang menerima tamu, kemudian makanan yang ada dalam rumahnya hanya cukup buat mereka, buat dia sebenarnya. Maka pada saat tamunya makan malam, dia padamkan lampunya. Kenapa dia padamkan lampunya, sahabat-sahabat sekalian? Supaya tamunya tidak merasa segan dan merasa risih, karena ternyata makanan itu hanya cukup buat sang tamu, tidak cukup kalau bersama dengan tuan rumahnya. Tapi tuan rumah ini Masya Allah punya akhlak, punya adab yang sangat luar biasa. Maka dia matikan lampunya, kemudian dia seakan-akan makan bersama dengan tamunya. Luar biasa. Jadi kalau ada tamu, disuguhkan apa yang kita bisa suguhkan. Cuma biasa kita orang Bugis Makassar, jangan ditanya ya kalau ada yang datang ke rumah kita. Begitu datang sudah masuk, ditanya sudah makan belum. Nah, ini bagi kita orang budaya kita orang Bugis Makassar pantang untuk ditanya. Makanya kalau ada ya siapkan saja, tidak usah pakai ditanya. Persoalan dia sudah makan apa belum itu urusan belakang. Pokoknya siapkan saja. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran Islam yang sangat luar biasa. 3 hal yang mendatangkan kebaikan yang sangat luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, atau tidak lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini nasihat buat diri saya dan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati kita sehingga bisa mengambil manfaat di dalamnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.